Shalom. 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 Puji Tuhan. Apa kabar? Puji Tuhan. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Sampai hari ini kita bisa ada di sini. Kita bisa menikmati hadirat Tuhan. Semua karena anugerahnya. Kita mau berdoa. Kita mau satukan hati kita. Kau Allah kami yang besar. Segala kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Tiada Allah lain seperti Engkau Yesus yang kami sembah, yang kami puji, yang kami agungkan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus, jika sampai hari ini, sampai detik ini, Engkau memberkati setiap kami dengan kesehatan, kekuatan yang ekstra, untuk kami boleh beribadah, bersekutu dengan saudara seiman kami, menikmati hadirat-Mu Tuhan. Biar Engkau juga menikmati setiap kami ya Yesus. Setiap pujian, penyembahan yang kami naikkan sebagai rasa ucapan syukur kami. Karena Engkau baik, sungguh baik, teramat baik atas hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Berbicaralah atas kami, pribadi lepas pribadi, atas jemaat-Mu, lewat pujian penyembahan, lewat perenungan firman. Biar kiranya kami boleh mengerti apa yang Kau kehendaki dalam hidup kami. Terlebih kami boleh melakukan segala hal yang Kau kehendaki. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Tutup bungkus kami Tuhan. Selama kami beribadah, dari awal hingga akhirnya kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Amin. Kepadaku tak pernah berubah. Kuatanmu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengangku dibuatmu, ku kagum padamu. Ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, Kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh percakapan-Mu. Kau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku, menyembah-Mu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Anugerah-Mu Tuhan.
padaku tak pernah berubah. Perbuatanmu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengangku dibuatmu, ku kagum padamu. Tak ada hal hidupku yang luput darimu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, menulis isi hidupku. Tak henti segenap nafasku, menyembahmu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, menyembah. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Aku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu.
syukur bagimu Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Oh, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Segala kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Raja di atas segala raja. Berseluruh bumi menyembah-Mu. Amin. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikir satu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, berikan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, berkehendak-Mu
rasa bersyukur segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Bawa pujian bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan, katakan sorak kemenangan. Pujian bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan dengan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Tuhan ditinggikan di atas segalanya. Besar Tuhan ditinggikan pujian Gloria. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise, Gloria. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise, Gloria. Sekali lagi, we give you glory, we give you praise for all that you are. We give you honor, we give you praise, Gloria. Besar Tuhan ditinggikan di atas segalanya. Besar Tuhan ditinggikan pujian Gloria. Gloria. Bapa besar Tuhan ditinggikan di atas segalanya. Gloria.
kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Tak pernah gagal rencana-Mu, rancangan-Mu, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan
Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kau harapanku, harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kau harapanku, harapanku Di dalam-Mu. hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku, harapanku Di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku, Amin. Di dalam-Mu. hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, Ku percaya, ku aman dalam-Mu. ku percaya, ku percaya, Ku aman dalam-Mu. Kami berterima kasih untuk Tuhan yang terus menjadi harapan dalam kehidupan kami. Kami berdoa biarlah hidup ini semakin disempurnakan seturut sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan firman-Mu sebentar yang akan disampaikan kiranya boleh mendidik kami dalam kebenaran, memperbaiki kelakuan kami, mengajar kami untuk hidup sesuai dengan maksud Tuhan. Tolonglah kami semuanya ya Allah, berikan kami hati murid, telinga murid menjadi bagian kami. Kami menjadi orang-orang yang bukan cuma mendengarkan tapi melakukannya. Karena berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar? Ya, selamat tahun baru, selamat Imlek, seterusnya Bapak ya. Yang terutama adalah selamat ulang tahun untuk Bapak Gembala, untuk Om, selamat tahun Om, gitu. Baik, Bapak Ibu, tema kita di tahun ini Different Direction, tuntunan ilahi. Jadi saya coba mencari khotbah, kira-kira bagian firman Tuhan mana yang bisa mendukung atau membuat Bapak Ibu bisa memahami tentang different direction, tentang tuntunan ilahi. Nah, kalau kita hari ini akan mempelajari Mazmur 25, tentu Bapak Ibu lebih familiar sama Mazmur 23 ya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, yang memberikan aku di padang rumput yang hijau gitu ya. Tapi hari ini kita akan belajar Mazmur 25. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia, Mazmur 25 itu judul perikopnya adalah doa minta pertolongan dan permohonan minta pertolongan. Tapi di dalam salah satu terjemahan bahasa Inggris, English Standard Version, dikatakan judulnya adalah Teach Me Your Path. Jadi ajari aku jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Gitu. Jadi kita akan belajar tentang jalan-jalan Tuhan berdasarkan Mazmur 25. Boleh next? Siapa di atas? Riksan di atas ya? Oh iya, Riksan lagi. Ya, sebelahnya Yosa lagi. Oke. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan, Bapak Ibu saya menggunakan Alkitab terjemahan 2022 ya. Nah, Yohanes 14 berkata begini, Yohanes 14 ayat 4, kemana aku pergi, kamu tahu jalannya.
Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalannya? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini kan obrolan yang jawabannya tuh kurang nyambung Bapak Ibu ya. Ayat 5, Thomas bilang, jadi Tuhan kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalannya? Seyogyanya, ayat 6 Yesus berkata, jalannya itu maju ke depan, belok kiri, terus lurus lagi, ya nggak sih Bapak Ibu? Tapi Yesus tidak mengatakan semacam instruksi atau arahan. Ya nggak sih, saya paling repot kalau saya pergi misalkan ke Solo, ke Jogja, ya nggak sih, tanya orang, Mbah permisi kalau mau ke sana kemana? Ya itu arah timur tapi agak ke barat dikit, ya Mbah saya nggak tahu timur barat, bisa bilang kiri kanan nggak sih? Jadi seharusnya jawabannya adalah jalannya tuh tinggal terus ke depan atau belok ke kiri atau ke kanan, tapi Yesus berkata akulah jalan. Jadi kata jalan-jalan Tuhan itu bukanlah sesuatu yang ringan Bapak Ibu ya, karena Yesus bilang akulah jalan. Seharusnya kan jawabannya bukan akulah. Seharusnya jawabannya adalah disitulah. Setuju nggak Bapak ya? Seharusnya kan jawaban dari ayat 5-nya adalah disitulah jalannya. Tapi Yesus bilang, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi sebelum kita belajar tentang jalan-jalan Tuhan di Mazmur 25, Yesus menegaskan bahwa dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan saya baru belajar bahwa ternyata konsep di dalam Yahudi dan Yunani berbeda. Kalau Yunani Bapak Ibu, akhir hidup orang yang paling penting. Akhir hidup orang, kalau di Yunani. Makanya kalau di Yunani, kenapa? Karena itu terpengaruh dengan cerita-cerita dewa-dewa mereka. Jadi kalau bagi orang Yunani, akhir hidup orang yang paling penting. Apa yang dia capai selama hidup. Tapi tidak bagi orang Yahudi. Bagi orang Yahudi, mati itu nggak penting. Yang penting bagi orang Yahudi adalah perjalanan hidup. Bisa masuk, beda Bapak? Jadi kalau di Yunani itu pasti endingnya kayak apa? Alexander the Great kah? Atau menjadi seorang yang luar biasa, Plato, Socrates, ending hidupnya kayak apa? Makanya Bapak Ibu kalau belajar filsafat Yunani, pasti akan mempelajari kisah-kisah kematian para tokoh filsafat Yunani. Tapi tidak bagi orang Yahudi. Bagi orang Yahudi kalau Bapak Ibu cari-cari di perjanjian lama, konsep kematian tentang orang Yahudi itu nggak banyak. Paling Daud berkata, aku turun ke dalam dunia orang mati bersama nenek moyangku. Jadi orang Yahudi tidak terlalu mempusingkan akhir hidup. Orang Yahudi mempusingkan perjalanan hidup. Itu lebih penting. Makanya kalau Bapak Ibu lihat, Tuhan bawa mereka dari Mesir menuju tanah Kanaan itu berjalan-jalan. Karena karena Yahudi akan melihat sisi perjalanan hidup lebih penting daripada akhir hidup. Gitu Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu silakan pilih pulang dari sini mau Yahudi atau Yunani, terserah Bapak Ibu. Tapi kita kebanyakan Yunani lah. Kan kalau kita tuh ada buku autobiografi, bagaimana kisah hidup seseorang sampai akhir hayatnya dan sebagainya. Tapi Yahudi enggak Bapak Ibu. Yahudi lebih memusingkan tentang jalan hidup. Apa yang dialami oleh yang tersebut. Makanya kalau kita baca kisah perjanjian lama, ada kisah Musa, ada kisah, siapa lagi Bapak Ibu? Daniel, itu perjalanan hidupnya. Gitu. Paling kalau endingnya, lalu Musa dikuburkan oleh Allah, dah gitu doang. Nggak ada penjelasan yang detail. Atau misalkan Daniel, Bapak Ibu nggak dapat tuh, Daniel matinya kayak apa. Paling ujungnya nanti apa Bapak Ibu? Lalu dia dikuburkan bersama dengan nenek moyangnya, udah gitu doang. Tapi enggak kalau ke Yunani, makanya dia berbeda gitu. Jadi Yesus berkata bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Nanti kita akan bisa mengerti maksud Yesus di Yohanes 14 setelah kita pindah ke Mazmur 25. Boleh Yos? Next. Si Yosanya bengong, terus Riksan ingatin Yoksa, dan akhirnya Vanuel tos mereka gitu. Kerja sama yang baik. Oke. Lucu banget sih kalian bertiga. Oke, bisa turun gak sih? Oke. Nah, Mazmur 25 ayat 4 berkata gini Bapak Ibu. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, ajarkanlah jalanmu kepadaku. Setiap orang itu butuh jalan dan butuh panduan dan butuh peta. Betul Bapak Ibu? Bapak Ibu dalam hidup pasti butuh, ini mau kemana hidup. Dalam kehidupan sehari-hari aja kita udah mulai mengandalkan maps, ya nggak Bapak Ibu? Kita udah kayak Dora, mana peta, mana peta. Ini peta, oh Bapak Ibu anak-anaknya udah nggak nonton Dora lagi ya. Oke. Udah Roblox. Jadi tiap orang butuh jalan, butuh panduan, butuh peta. Penting untuk manusia mengetahui jalannya. Karena ada banyak jalan dalam kehidupan Bapak Ibu. Ada banyak nggak sih? Banyak. Bapak Ibu mau jalani hidup sesuai dengan tradisi keluarga? Bisa.
Bapak Ibu mau ikutin hidup sesuai dengan apa kata tetangga? Bisa. Bapak Ibu mau ikutin hidup berdasarkan pengalaman Bapak Ibu dari kecil? Bisa. Bapak Ibu mau hidup berdasarkan apa kata konten sosial media? Bisa. Bapak Ibu punya ribuan jalan dalam kehidupan hidup. Masalahnya itu. Orang Yahudi, Bapak Ibu kalau lihat bangsa Israel, mereka ketemu dengan bangsa-bangsa kafir. Dan setiap ketemu bangsa kafir, bangsa Midian kah, bangsa Filistin kah, bangsa apapun, sering sekali kehidupan mereka arah jalannya jadi berubah. Benar Bapak Ibu? Dan mereka adalah gambaran kita. Kita seringkali jalan-jalan hidup itu tuh bergeser. Kenapa? Karena banyak sekali jalan di dalam kehidupan ini. Apalagi bagi orang muda, mau ikutin siapa? Tadi pagi dalam ibadah revive, baru ketahuan idola-idola anak-anak di revive Bapak Ibu. Satu pun gak ada yang mengidolakan Rafael. Nah jadi, ya gitu. Yang paling kaget juga bapak pemain keyboard ya, anaknya ternyata suka dengan tokoh Korea. Nah jadi beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Karena ada banyak jalan Bapak Ibu. Jadi Daud berkata, beritahukanlah jalanmu kepadaku. Karena banyak jalan. Mau jadi bangsa orang Midian, bayangin orang Israel dulu bisa jadi bangsa apapun. Midian, Filistin, apalagi bangsa Mesir. Bapak Ibu lihat begitu mereka tinggal di Mesir, jalan hidup mereka kayak orang Mesir. Jangan-jangan kita juga sama. Kita berjalan tidak berdasarkan kehendak Tuhan, kita berjalan berdasarkan apa kata sekitaran kita tentang kita. Dan kita mulai berjalan seperti itu. Setiap orang butuh jalan. Dan Daud bilang, beritahukan jalan-jalanmu. Ajarkan jalan-jalanmu, ya Tuhan. Karena dunia banyak ngasih jalan Bapak. Amin Bapak Ibu. Makanya Yesus dari awal bilang, akulah jalan. Yesus langsung meng-counter seluruh pemikiran dunia. Aku jalan. Orang boleh bilang namanya agama kah? Orang boleh bilang namanya budaya kah? Orang boleh bilang namanya ideologi, pemikiran. Tapi sebenarnya itu semuanya satu Bapak Ibu. Namanya jalan. Begitu orang yakin ideologinya misalkan A, maka dia akan hidup sesuai dengan jalannya dia pilih. Begitu seseorang pilih, aku mau jalan sesuai dengan tradisi dalam kehidupanku sebelumnya atau kehidupan keluarga besarku, maka dia akan bergerak ke situ-situ aja Bapak Ibu. Jalan akan membuat orang akan bergerak seperti apa yang sudah dipilihnya. Setuju Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu ambil jalan menuju misalkan kemana ya, ke Batu Malang, Bapak Ibu akan terus ke arah sana. Bapak Ibu nggak akan mungkin rutenya Batu Malang, tapi akhirnya nyampenya misalkan sampai ke Padang, nggak mungkin Bapak Ibu. Karena begitu Bapak Ibu pilih jalan, Bapak Ibu akan hidup sesuai dengan jalan itu. Itu seramnya jalan Bapak Ibu. Begitu Bapak Ibu pilih jalan menjadi atau menjadi seperti siapa, Bapak Ibu akan ikutin seperti orang tersebut. Makanya Daud bilang, beritahukan jalan-jalanmu. Ada banyak jalan Tuhan dalam kehidupan. Aku mau jalan kayak bangsa lain atau aku mau jalan kayak bangsa Israel, beritahukan jalanmu Tuhan. Kita lanjut. Boleh Yos? Next. Ayat 5 bilang, tuntunlah aku berjalan dalam kebenaranmu, dan ajarlah aku, sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Tuntunlah aku berjalan dalam kebenaranmu, dan ajarlah aku, sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Berarti kalau kita mau baca Bapak Ibu ayat 5 ini, orang bisa selamat dalam kehidupannya. Maksud saya ini bukan keselamatan yang menerima Yesus Bapak Ibu ya, tapi dalam keseharian hidup kita terselamatkan dari satu musibah atau dari suatu kondisi, itu hanya dengan cara apa? Dituntun, berjalan, dan sesuai dengan dituntun Tuhan dalam berjalan dalam kebenarannya, dan diajar oleh Tuhan. Kenapa ada dalam kehidupan kita, kadang-kadang kita tidak terselamatkan, atau kita mengalami hal-hal yang tidak baik gitulah, saya pakai kata tidak baik saja, karena kita tidak dituntun berjalan dalam kebenaran Tuhan. Jadi cara Tuhan untuk menyelamatkan kita dengan cara menuntun kita. Amin Bapak Ibu. Saya ulang, cara Tuhan menyelamatkan kita dengan cara menuntun kita. Jadi Bapak Ibu nggak bisa hidup sesuka hati, tiba-tiba Tuhan tolong, terus Tuhan tolong. Habis itu taruh lagi, terus jalan lagi bebas. Nggak bisa Bapak Ibu. Bapak Ibu cuman anugerah udah dewasa-dewasa secara iman. Kita nggak bisa lagi bertindak kayak anak kecil. Kalau anak kecil kan kayak gitu Bapak, betul? Digendong, dia terkendali. Begitu dulu pas, dia lari kemana aja. Dan akhirnya dia jatuh. Cara Tuhan menyelamatkan kita supaya kita jangan jatuh, adalah dengan cara menuntun kita. Tapi ada banyak orang Kristen, begitu jalan sesuka hati, begitu jatuh, Tuhan tolong lagi. Terus Tuhan taruh lagi sebelah sini, jalan lagi, jatuh, Tuhan tolong.
Dan kita berpikir bahwa kerjaan Tuhan menyelamatkan kita dan kita hidup sesuka hati. Tuhan bukan kayak Bapak Ibu gendong anak kecil yang anak Bapak Ibu ketika jatuh. Bukan, Tuhan itu Tuhan yang menggiring agar kita bisa selamat dalam kehidupan ini Bapak Ibu. Jadi Tuhan itu bukan damkar, walaupun damkar sekarang lebih terkenal Bapak Ibu ya. Tuhan itu ya nangkap ular lah apalah gitu ya. Tapi Tuhan kita bukan Tuhan rescue, memang Tuhan pasti tolong Bapak Ibu. Bapak Ibu mau bandal, mau Bapak Ibu setia sama Tuhan, sama-sama Tuhan sayang. Tapi maksud saya adalah Tuhan kita bukan Tuhan rescue, bukan Tuhan tim SAR. Bukan, Tuhan menolong Bapak Ibu bukan ketika Bapak Ibu jatuh. Tuhan menolong Bapak Ibu sebelum dan menghindari Bapak Ibu jatuh. Dan itulah namanya diselamatkan oleh Tuhan. Bapak Ibu yang punya anak Bapak Ibu kalau kecelakaan, Bapak Ibu pasti datang ya. Tadi udah dibilang, jangan bawa sepeda motor, terus dia lari. Bapak Ibu lagi tidur siang, dia lari, terus dia jatuh. Bapak Ibu akan selamatkan dia. Tapi Bapak Ibu akan bilang, lain kali kalau naik motor bareng Papa, biar bisa hati-hati dan sebagainya. Sebenarnya pertanyaan saya, Bapak Ibu menyelamatkan anak Bapak Ibu ketika dia udah jatuh dan Bapak Ibu jemput dia pulang, atau Bapak Ibu selamatkan dia ketika Bapak Ibu nasihati dia? Saya ulang. Bapak ya. Bapak Ibu selamatkan anak Bapak Ibu ketika dia melawan Bapak Ibu dan jatuh. Misalkan dia jatuh gitu ya, dia luka. Atau Bapak Ibu selamatkan dia ketika Bapak Ibu kasih nasihat. Oke, kita ulang lagi. Kita lama aja di ayat 5 sampai selesai. Oke, saya ulang Bapak Ibu. Bapak Ibu punya anak. Anak Bapak Ibu nasihati, kamu jangan jalan keluar, licin. Oke? Tapi akhirnya dia jalan keluar dan dia jatuh. Dia luka. Pertanyaan saya, Bapak Ibu sebenarnya menyelamatkan dia waktu dia jatuh atau sebelum dia keluar rumah? Sebelum dia keluar rumah. Tapi bagi kita, Tuhan tuh menyelamatkan kalau saya udah kejadian baru Tuhan tolong. Tidak. Bapak Ibu kira Tuhan gak pernah tolong Bapak Ibu. Dengan cara menuntun, dengan cara mengajari, itulah pertolongan Tuhan dalam kehidupan Bapak Ibu. Bapak Ibu mikirnya Tuhan tolong kalau masalah selesai. Padahal masalah Bapak Ibu yang 2736 item yang lain, telah Tuhan tolong dengan cara menuntun Bapak Ibu. Bapak Ibu kayak gak terima. Saya ulang. Bapak Ibu kan sekarang punya masalah. Ini kan dari wajah-wajah Bapak Ibu kelihatan lah atas bawah sama, masalahnya berat. Oke. Tapi Bapak Ibu berpikir bahwa masalah yang ini tuh Tuhan belum tolong. Padahal ada ratusan masalah Tuhan telah tolong dengan cara Bapak Ibu tidak terjebak dalam masalah itu. Sebelum Bapak Ibu masuk ke dalam masalah itu. Gitu. Ya gak sih? Ada amin Atan? Ya, amin ya. Ya enggak masih saya. Pasti kan Atan ditolong bukan ketika Atan kan banyak aja ya. Ya jatuh lah, apalah, nyuri rambutan tetangga, macam-macam lah kejahatan. Tapi Atan ditolong masih itu bukan ketika dia berbuat yang mencelakakan saja. Atan belajar, menyelamatkan masa depan. Sebagai calon ahli hukum Indonesia katanya, nanti ke depan. Apapun lah. Jadi orang tua menyelamatkan kan bukan ketika dia jatuh, orang tua menyelamatkan dalam hari-harinya. Dan seperti itulah Tuhan bagi Bapak Ibu. Tuhan tolong Bapak Ibu bukan hanya dalam masalah Bapak Ibu yang Bapak Ibu lihat. Bapak Ibu ada banyak masalah yang Bapak Ibu dihindarkan Tuhan. Karena Tuhan tuntun Bapak Ibu. Tapi fokus kita ke satu masalah ini. Oh Tuhan, kalau Engkau memang setia, tolong aku dalam masalah ini. Terus Tuhan kayak, ada 4.374 masalah lain yang sudah aku tolong dengan cara kamu gak masuk ke masalah itu. Bapak Ibu kan ada wajah bersyukur, ya sudahlah saya lanjut kalau begitu. Make sense gak Bapak? Masuk akal gak Bapak Ibu? Masuk akal gak? Masuk akal. Ada banyak masalah Tommy yang akan Tommy hadapin kalau misalkan papa mama Tommy tidak ngasih nasihat, betul gak tuh? Jadi jangan harap Tuhan, jangan cuma memandang Tuhan tolong hanya ketika masalah yang di depan mata. Tapi yakini bahwa Tuhan telah tolong saya di banyak masalah yang karena dia tuntun saya selamat. Amin. Kita selamat dari banyak masalah. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Ayat yang ke-8. Boleh next? Yos. Ayat 8, kita lompat ke ayat 8. Nah, sekarang kita melihat 3 tipe orang yang memerlukan jalan Tuhan. 3 tipe orang yang memerlukan jalan Tuhan. Pertama, Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu ia menunjukkan jalan bagi orang yang sesat. Pertama, jalan Tuhan tersedia bagi mereka yang sesat. Semua yang sedang tersesat dalam hati aja, Bapak Ibu. Katakan amin, dalam hati ya. Tuhan itu menunjukkan jalan bagi orang sesat, betul. Jalan itu dibutuhkan
bagi orang yang tersesat, betul nggak Bapak? Bapak Ibu kan pernah ya dulu pakai Google Maps terus ikutin arahnya tiba-tiba ya kok tiba-tiba kita ada di daerah yang kita nggak pernah tahu. Satu kali saya sama rombongan pernah tahun lalu kali itu ya kita rombongan mau ke Tawangmangu ikutin Google Maps. Ya kasih berangkat dari Jakarta jam-jam berapa ya? Jam 11, tapi jam 10 malam atau jam 11 malam lebih tepatnya. Kami ada di dalam hutan-hutan, entah di mana itu. Karena kami percaya maps, nggak percaya Tuhan. Oh enggak, kami nggak tahu soalnya. Kami ikuti maps, tiba-tiba nih kita ada di hutan-hutan, yang rumah orang nggak ada, jalan lagi baru ada rumah orang. Dan akhirnya kami muncul entah di mana dan nyampailah kami di Tawangmangu jam 1 pagi. Bapak Ibu, tersesat itu nggak enak banget. Setuju Bapak? Tersesat itu nggak enak banget. Karena kalau kita jalani pun, ini benar gak sih? Tapi kalau kita diam pun, ini pasti gue tersesat. Kebayang gak sih bos situasinya? Ya gak sih? Bapak tersesat tuh tidak mengenakan. Tidak berjalan pasti merasa, belum lagi kalau udah malam, kalau kita di hutan ada bunyi, ya gak sih? Ada serigala lah dan sebagainya. Gak enak Bapak Ibu, tersesat itu tidak enak. Dan dikatakan di sini, ia menunjukkan jalan bagi orang yang sesat. Ia menunjukkan jalan bagi orang-orang yang bingung, yang stuck, yang depresi, yang ngerasa situasi ini nggak bisa berubah. Untuk orang-orang yang sesat, dikatakan apa? Tuhan baik dan benar. Bayangin, untuk orang yang sesat, Tuhan nggak marah. Tuhan baik dan benar. Kenapa benar? Karena begini, kalau orang sesat cuma dikasih baik, dia tidak akan kembali ke jalannya. Setuju nggak Bapak? Bayang ya, ada orang sesat, kita jumpai nih di hutan. Kenapa Pak? Ya saya tersesat anak muda. Ya udah Pak ya, ini kue, ini roti, ini nasi, ini air mineral. Bye. Baik nggak Bapak Ibu? Baik. Cuma saya masih tersesat gitu ya. Walaupun saya makan nasi padang, enak sih nasi padang ya. Tapi habis ini saya harus tersesat lagi. Makanya dikatakan Tuhan baik dan benar. Benar artinya Tuhan akan mengembalikan orang tersebut kepada jalan yang seharusnya. Tuhan itu baik dan benar. Kalau benar doang juga nggak enak. Ya nggak sih Bapak Ibu? Kamu sih udah tahu salah, tapi jalannya kemana-mana. Tapi untuk orang yang sesat, orang yang sedang merasa hidupnya stuck, terkunci, depresi, stres, nggak kemana-mana, bingung, patah semangat, putus harapan, dan kawan-kawannya, saya mau sampaikan sebagai hamba Tuhan pagi hari ini Bapak Ibu. Tuhan itu baik dan dia benar. Bapak Ibu nggak bisa ambil satu doang. Ah Pak Yordan saya mau baiknya aja lah. Nggak bisa. Bapak Ibu kalau sedang dalam keadaan yang stuck, tersesat, harus terima baik ya Tuhan, itu mah gampang lah ya Bapak Ibu ya. Tapi yang kedua, terima benarnya Tuhan. Tuhan bawa lagi kita ke jalannya dia. Masalahnya banyak orang Kristen hanya mau terima baiknya Tuhan. Nggak mau terima benarnya Tuhan. Sungguh menyeramkan ada dalam kesesatan. Tuhan baik bagi yang sesat dan kebenarannya ajari kita supaya kita tidak sesat. Tapi masalahnya Bapak Ibu, orang cenderung itu menolak kebaikan Tuhan. Orang merasa tidak layak menerima kebaikan Tuhan. Banyak Bapak Ibu. Kalau kita melayani orang-orang yang sedang terhilang dari Tuhan, selalu jawabannya adalah begini. Pak Yordan, saya udah terlalu jauh dari Tuhan, Tuhan pasti udah benci sama saya. Atau saya udah terlalu dalam dosanya, biarkan saya menanggung dosa ini. Saya sering ketemu orang kalau saya layani merasa bahwa kesalahannya atau kesesatannya jauh lebih besar daripada kebaikan Tuhan. Kalau pagi hari ini Bapak Ibu sedang mengalami rasa hati yang seperti itu, saya mau bilang Bapak Ibu, sesesat-sesatnya Bapak Ibu jauh lebih besar kebaikan Tuhan dan kebenaran Tuhan. Beberapa waktu yang lalu saya mendengar cerita dari teman saya, ada seorang anak muda, nggak muda-muda lagi lah ya, lumayan lah. Udah 9 kali keluar masuk ditangkap untuk using narkoba, pakai narkoba. 9 kali. Uang orang tuanya udah M yang habis. M. Oh, M-nya orang kaya miliar Bapak Ibu. Beda sama M-nya kita. Kalau M-nya kita kan makasih. Beda ya. Jadi ini M keluar karena ya harus urus sana sini dan sebagainya. Tapi orang muda tersebut sama kayak kita lah. Suka melarikan diri dari kebaikan Tuhan. Seolah-olah gak merasa bisa dan gak merasa pantas untuk mengalami kebaikan Tuhan dan digiring ke jalan yang benar. Kita kadang-kadang tolak kebaikan Tuhan. Kita gak mau digiring lagi Tuhan. Kalau bahasa di dalam perumpamaan tentang domba, dikatakan
Domba itu bahkan kalau dia udah bandel, kakinya dipatahkan, keletak. Supaya dia gampang untuk digendong sama gembala. Kita nggak mau kadang-kadang, ya kita nggak usah sampai dipatahkan lah Bapak ya. Paling nggak kita diseret pakai tongkatnya aja kita nggak mau. Begitu ada tongkat gembala, tarik nggak mau lagi gitu. Lama-lama kita adalah serigala berbulu domba. Saya mau sampaikan buat Bapak Ibu, terimalah kebaikan Tuhan. Terima kebaikan Tuhan. Bahwa kalau dia baik, dia akan membenarkan kita, mendidik kita, yaitulah dia dalam kebaikannya. Bapak Ibu juga sama, kalau Bapak Ibu tegur anak Bapak Ibu pertama akan, kalau dia luka, Bapak Ibu akan kasih obat merah kan dan sebagainya. Habis itu Bapak Ibu bilang, mulai besok, sebulan ke depan tidak boleh pakai sepeda dulu ya. Bapak Ibu akan sembuhkan lukanya, tapi Bapak Ibu akan benarkan dia, didik dia supaya akhirnya dia ngerti tentang prinsip-prinsip yang Bapak Ibu mau dia pahami. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu yang menunjukkan jalan bagi orang yang sesat. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu yang sekarang stuck, datang kepada Tuhan. Dia baik dan dia benar. Jauh lebih besar kebaikannya daripada seluruh rasa depresi atau stres Bapak Ibu. Jangan jauh-jauh dari kebaikan Tuhan Bapak Ibu. Kita lanjut. Ayat 9. Ia menuntun orang yang rendah hati berjalan menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang yang rendah hati. Tadi yang pertama ciri adalah jalan Tuhan ada bagi orang yang sesat. Yang kedua, bagi orang yang rendah hati. Apakah definisi rendah hati? Rendah hati itu begini Bapak Ibu. Rendah hati adalah mereka yang menyadari semua yang ada dalam kehidupan datang dari Tuhan. Saya ulang. Rendah hati adalah mereka-mereka yang meyakini semua yang ada dalam kehidupannya datangnya dari Tuhan. Contoh, Ayub. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Ayub tahu banget, semua kekayaan Ayub bukan karena usahanya, tapi karena datang dari Tuhan. Usaha itu adalah cara untuk merespon berkat Tuhan. Setuju Bapak Ibu? Jadi bagi Ayub, Ayub bisa bilang begini, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Dia nggak bilang gini, Tuhan, kok ya kamu ngambil apa yang aku upayakan dengan kerja keras setengah mati, orang lain tidur, aku kerja, wah payah banget lu jadi Tuhan, ngambil apa yang bukan hak kamu. Ayub nggak ngomong gitu. Ayub bilang Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Rendah hati adalah mereka yang meyakini semua yang ada dalam hidupnya datangnya dari Tuhan. Nah, untuk orang yang seperti itu, dikatakan di ayat 9 ini, ia menuntun orang yang rendah hati berjalan menurut hukum dan mengajarkan jalannya kepada orang yang rendah hati. Apa itu hukum? Bapak Ibu, hukum itu adalah sebuah prinsip yang bisa berlaku di mana aja. Contoh, ada yang namanya hukum gravitasi. Hukum gravitasi 9,8 Newton. Dikatakan, wah ada guru, sorry Pak. Dikatakan bahwa kalau ada sebuah benda dengan massa, maka dia akan kembali jatuh ke bumi. Karena dalam bumi ini ada gaya gravitasi Pak. Saya lempar ini, dia akan jatuh. Saya keluar dari sini, saya lempar. Jatuh juga nggak Bapak Ibu? Oke, kalau gitu saya pindah deh. Saya lemparnya di Australia, saya lempar. Jatuh juga nggak Bapak Ibu? Oh oke lah, mungkin kurang tinggi. Saya naik gunung Himalaya, saya lempar. Jatuh nggak Bapak Ibu? Jatuh. Mungkin yang jatuh bukan cuma botol ini. Saya pun terguling-guling jatuh kali Bapak Ibu ya. Jadi prinsipnya adalah hukum adalah sesuatu yang bisa digunakan di semua kehidupan, di semua situasi kehidupan. Dan untuk orang tersebut, Tuhan bilang, ia menuntun orang berjalan menurut hukum. Contoh, hukum yang berlaku di mana saja. Orang yang rajin pasti akan lebih berhasil. Setuju Bapak Ibu? Itu hukum. Bapak Ibu percaya Yesus, nggak percaya Yesus, hukum itu berlaku. Walaupun hukum itu datang dari Tuhan itu sendiri. Ya nggak sih? Apa saja yang dijumpai oleh tanganmu dalam kau kerjakan dengan segenap hatimu, kata Tuhan. Di Amsal juga banyak. Orang malas itu seperti engsel pada pintunya. Ia berguling ke kanan ke kiri tapi hidupnya tidak berubah. Jadi hukum bisa buat Bapak Ibu survive. Bisa Bapak Ibu membuat Bapak Ibu bisa hidup lah gitu ya. Apalagi prinsip hukum yang lain. Kepemimpinan yang melayani. Servant leadership. Bapak Ibu kalau jadi pemimpin dimanapun gitu ya, di kantor juga, Bapak Ibu praktekkan prinsip-prinsip tentang servant leadership, kepemimpinan yang melayani, itu pasti Bapak Ibu akan hidup, akan survive. Mau di kerjaan apapun. Menjadi pemimpin yang melayani. Apalagi berkorban.
Ada nggak ada suku atau tradisi budaya yang menolak konsep berkorban, Bapak Ibu? Menurut saya nggak ada. Bapak Ibu mau pergi ke suku manapun di dunia, berkorban itu diterima di seluruh budaya. Jadi, bagi orang yang rendah hati, bagi orang yang meyakini bahwa semua yang dalam kehidupannya datang dari Tuhan, Tuhan akan ajari dia bagaimana hidup menurut hukum-hukum yang kalau orang tersebut kerjakan, dia akan survive di seluruh aspek kehidupannya. Mau dia masih muda, dia berhasil. Mau dia kerjakan bisnis A, dia berhasil. Mau dia kerja di tempat B, dia berhasil. Mau dia ngadapin model orang kaya mana, dia berhasil. Karena dia hidup menurut hukum. Kita ini kadang orang Kristen nggak pede. Kalau untuk urusan yang di luar pelayanan, kita gunakan prinsip-prinsip dunia. Tapi kalau di gereja, kita gunakan hukum-hukum Tuhan. Padahal tidak, Bapak Ibu. Prinsip Tuhan itu akan berlaku juga di dunia. Bapak Ibu kayak nggak percaya. Ya sudahlah, saya ulang kalau gitu. Prinsip dunia berlaku di gereja. Bapak Ibu nggak percaya juga ya. Jadi saya mau bilang bahwa prinsip Tuhan itu berlaku, Bapak Ibu. Hidup dalam Tuhan atau hidup di gereja itu nggak berbeda sama hidup dalam kehidupan sehari-hari. Setuju Bapak Ibu? Gereja kita bukan yang ibadah kita bukan yang 2 jam ini, Bapak Ibu. Ibadah kita yang Senin sampai Jumat di kantor, itu ibadah kita. Ibadah kita di Senin sampai Senin lagi. Di keluarga Bapak Ibu masing-masing, itu ibadah. Amin Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu akan dituntun Tuhan menurut hukum. Untuk yang anak muda tuh kita anggap 30 ke bawah lah ya. Ya kasih. Belajar prinsip-prinsip hukum dari Tuhan. Rendah hatilah. Nggak usah bingung. Untuk yang ini ikutin tokoh yang ini. Ikutin selebgram ini. Yang ini ikutin ini. Kamu jadi bingung. Tapi pelajarilah, rendah hatilah kepada Tuhan. Dan melihat bahwa prinsip-prinsip Tuhan itu berlaku di mana saja. Contoh Yusuf. Yusuf di negara orang pakai prinsip Tuhan. Berhasil Bapak Ibu? Berhasil. Kita nggak baca kan? Lalu Yusuf akhirnya hidup kayak orang Mesir, menyembah Tuhannya orang Mesir. Enggak. Yusuf melayani di Mesir dengan cara Tuhannya, Yahweh-nya. Dan dia berhasil. Betul Bapak Ibu? Daniel ngerti hukum-hukum bagaimana merespon pimpinannya, yaitu Raja Nebukadnezar. Bapak Ibu, Daniel itu melayani dikatakan 8 rezim. 8. Jadi bayangin, kita jadi anak buah, presiden kita ganti 8 kali. Bayangin Bapak Ibu. Dan dia survive. Kenapa? Karena dia hidup menurut hukum. Jadi, cara kita berbisnis sama cara kita melayani, sama. Cara kita memperlakukan orang di gereja, sama kita memperlakukan tetangga kita, sama. Cara kita mengurus pelayanan, dan cara kita mengurus hubungan kita dengan teman-teman kita, itu sama. Prinsip Tuhan itu berlaku di dunia juga Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Jangan dibeda-bedakan, nanti Bapak Ibu bingung. Makanya orang yang rendah hati itu bilang, dia akan berjalan menurut hukum Tuhan. Karena semua yang ada dalam kehidupanku, itu datang dari Tuhan. Karena semuanya datang dari Tuhan, aku akan memaksimalkan semua pemberian Tuhan dengan hukum-hukum Tuhan. Bapak Ibu percaya, Bapak Ibu akan survive, dan Bapak Ibu akan selamat dalam dunia sehari-hari selama Bapak Ibu rendah hati dan andalkan prinsip atau hukum dari Tuhan. Kita lanjut. Ayat yang ke-10. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatannya. Kita lanjut aja, nanti kita akan kembali. Lanjut Bang. 12 dulu, next. Nah, orang yang ketiga adalah orang yang takut akan Tuhan. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Apa definisi takut Tuhan? Takut Tuhan artinya gini Bapak Ibu. Segala sesuatu yang Bapak Ibu lakukan itu untuk mengerjakan maksud Tuhan. Saya ulang ya. Takut akan Tuhan itu berarti begini. Semua yang saya kerjakan, semua yang saya upayakan, saya persembahkan untuk maksud-maksud dan rencana Tuhan. Oke, yang rendah hati apa tadi Bapak Ibu? Semua yang ada dalam kehidupan saya, datangnya. Orang yang takut akan Tuhan adalah semua yang saya kerjakan, yang dengan upaya kerja keras saya lakukan untuk Tuhan. Nah, untuk orang yang takut akan Tuhan, dikatakan kepadanya, Tuhan apa Bapak Ibu? Menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Bapak Ibu sering banget kan dalam kehidupan kita bingung mau pilih A atau B.
mau ambil keputusan ini atau itu. Karena banyak persimpangan, betul nggak Bapak Ibu? Saya sebagai coach, sering sekali saya temuin orang-orang yang, kemarin saya baru meng-coaching seorang guru. Dia 8 tahun bingung bagaimana cara meningkatkan kualitas ngajarnya. Saya coaching beberapa, ya mungkin 15 menit atau setengah, ya segitu. Dan akhirnya dia temukan cara. Saya tanya, Bu udah berapa lama terkunci dengan masalah ini? Dia bilang, wah udah 8 tahun kali Pak, saya nggak ngerti lagi bagaimana membuat anak-anak saya mengerti konsep-konsep dasar matematika, masalahnya matematika. Kadang-kadang kita kalau nggak punya jalan atau kita nggak bingung menentukan jalan, kita tuh jadi bingung, jadi stres gitu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau, Tuhan ini kiri atau kanan, Tuhan saya maju atau enggak, Tuhan ini deal atau enggak, Tuhan aku ambil kerjaan yang ini atau enggak, Tuhan anakku mau sekolah yang jurusan ini atau jurusan ini. Bapak Ibu kalau bingung, terbiasalah Bapak Ibu untuk takut akan Tuhan. Untuk bilang, Tuhan semuanya ini aku persembahkan untuk maksud-maksud-Mu. Tapi tolong aku ngambil keputusan seperti yang Engkau mau. Amin Bapak Ibu. Rendah hati bicara apa? Semua yang ada dalam kehidupan saya, datangnya dari Tuhan. Takut akan Tuhan artinya, semua yang saya kerjakan, saya persembahkan untuk maksud dan tujuan Tuhan. Saya percaya Tuhan gak akan buat Bapak Ibu bingung. Ngapain Tuhan buat Bapak Ibu bingung kalau semua yang Bapak Ibu kerjakan dan keputusan yang harus Bapak Ibu ambil sebenarnya untuk Tuhan. Kebayang gak sih? Ngapain ya? Kita persembahkan semuanya untuk Tuhan, terus Tuhan izinkan kita bingung. Bingung, ayo mau ngasih yang mana? Ayo mau kiri atau kanan? Saya ngerasa Tuhan gak kayak gitu. Kita sering bingung karena semua yang kita kerjakan tidak kita maksudkan untuk Tuhan. Kita maksudkan untuk diri kita. Waktu bingung, Tuhan aku bingung. Tapi kita lihat tokoh-tokoh di Alkitab, kenapa mereka selalu dituntun Tuhan dan dituntun Tuhan? Karena apapun yang mereka kerjakan, mereka maksudkan, mereka tujuankan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bayangin Abraham mau pilih yang Abraham sama Lot, ya nggak sih? Ini kan om dan ponakan. Mau pilih yang mana? Lot, itu deh, itu lebih cakep, ya nggak sih? Itu lebih bagus lahannya. Saya kebayang Abraham waktu lihat kiri dan kanan kan, Lot udah pilih yang itu, terus Abraham lihat, ya kok gue dapat yang kayak gini, ya nggak sih? Cuma secara gue om, ya udah deh, udah Lot pergilah. Tapi Abraham memilih apa yang mungkin nggak kelihatan baik di awalnya. Tapi Tuhan menunjukkan jalan yang dipilihnya dan dia diberkati Tuhan. Karena bagi Abraham, semua yang ada dalam kehidupannya itu dimaksudkan hanya untuk, bahkan Ishak anaknya dipersembahkannya untuk maksud Tuhan. Bapak Ibu bisa lihat orang yang takut akan Tuhan? Orang takut akan Tuhan, Bapak Ibu pelajarin Abraham, rendah hati Bapak Ibu pelajarin Ayub deh. Jadi hari ini kita akan lanjut sesi keduanya, kita akan membongkar Ayub dan Abraham dalam ibadah kita jam 12 siang ini Bapak Ibu. Takut akan Tuhan dan rendah hati. Kalau Bapak Ibu sesat tetap ada kebaikan Tuhan. Oke, ayat 13. Yang terakhir. Ada sukacita Bapak Ibu ini ayat terakhir, ada amin. Oke. Orang itu sendiri akan menatap dalam kebahagiaan. Saya minta Bapak Ibu dengan iman membaca kalimat berikutnya. Dan anak cucunya akan mewarisi tanah. Jadi untuk seseorang mengikuti jalan Tuhan, itu bukan tentang orang itu doang Bapak Ibu. Karena kalau orang tersebut mengikuti jalan Tuhan, dia akan meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Kenapa penting? Ya bukan berarti ini anak muda, wah kalau gitu saya mah tinggal nunggu aja. Ayah saya dan ibu saya, nggak kayak gitu cara mainnya anak revive, nggak kayak gitu ya. Dari muda biasakan dirimu ikut kehendak Tuhan. Tapi saya mau sampaikan juga untuk Bapak Ibu bahwa mengikuti jalan Tuhan itu bukan untuk Bapak Ibu doang. Maksudnya Bapak Ibu jadi lebih gampang dalam menjalani hidup, bukan. Tapi Bapak Ibu meninggalkan jejak, sama-sama dengan saya katakan jejak. Yang akhirnya itu akan diikuti oleh anak cucu Bapak Ibu, anak cucu Bapak Ibu kah, atau orang-orang terdekat Bapak Ibu kah, atau bagi orang-orang lain yang mungkin mengetahui Bapak Ibu dari konten lah atau apa, saya nggak tahu. Tapi ada banyak orang yang akan bisa mewarisi tanah karena ada orang yang berjalan dalam jalan-jalan Tuhan. Makanya dibilang Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Di Yakub kenapa nggak ada lagi? Wah Yakubnya udah final, udah jadi bangsa Israel, betul nggak?
Jadi Abraham apakah menyisakan kekayaan kepada Ishak? Iya Bapak Ibu. Bapak Ibu diberkati Tuhan dan bisa tinggalkan warisan bagi anak cucu Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu semuanya. Tapi lebih daripada warisan, Bapak Ibu tinggalkan jejak. Apakah Ishak meninggalkan kekayaan bagi Yakub Bapak Ibu? Meninggalkan. Tapi ternyata dalam perjalanan Yakub, kekayaan bapaknya Ishak nggak mempan lagi ketika terjadi kelaparan. Betul nggak Bapak Ibu? Ketika terjadi kelaparan mereka kumpul terus, ya kita banyak uang sih, cuma kita kelaparan. Ayo berangkat ke Mesir. Begitu di Mesir cerita berubah lagi. Keturunan dari Abraham, Ishak dan Yakub yaitu Yusuf menyelamatkan bangsa ini lagi. Gara-gara ada satu orang namanya Abraham berjalan menurut jalan-jalan Tuhan. Bapak Ibu, jalan-jalan Tuhan itu bukan di Bapak Ibu sendiri. Mungkin 20 tahun dari sekarang, keturunan Bapak Ibu atau orang-orang yang mengenal Bapak Ibu, itu akhirnya bisa mengalami hal yang luar biasa dari Tuhan. Karena pernah ada satu orang dewasa, ada seorang ayah, ada seorang ibu, ada seorang guru sekolah minggu, ada seorang pelayan Tuhan, ada seorang mentor, ada seorang kakak pembina, ada seorang pengajar firman yang menunjukkan jalan hidup yang setia kepada jalan-jalan Tuhan. Orang itu sendiri akan menetap. Kata menetap Bapak Ibu itu tuh sebenarnya dalam tafsirannya mengatakan bahwa dia akan berpulang dalam kebahagiaan. Tapi anak cucunya akan mewarisi tanah. Konsep tanah bagi bangsa Israel itu penting. Konsep tanah itu bicara tentang sejahtera, tentang terjagain, tentang sesuatu yang sifatnya akan stabil gitu Bapak Ibu. Tapi ayat 13 nggak bisa lepas dari, boleh sebelumnya, Yos? Ayat 12. Saya berdoa Bapak Ibu jadi orang yang takut akan Tuhan. Tuhan semuanya kuupayakan. Mengupayakan pelayanan, didik anak-anak, mengurus kerjaan. Aku persembahkan untuk Tuhan. Dan biar caraku mengerjakan ini jadi jejak. Tapi ayat 12 nggak sendirian. Dia muncul di ayat yang ke-9. Boleh 2 kali Bang? Tek, tek. Kita harus menjadi orang yang rendah hati. Semua yang ada dalam hidupkanku ini, ya nggak sih? Lamborghini 7, Volvo ada 4, pesawat jet pribadi 8, semuanya ini datangnya dari Tuhan. Ataupun bahkan ayat 8 Bapak Ibu. Boleh 8 next sebelumnya. Tuhan hari ini aku adalah orang yang sesat itu Tuhan. Kalau nih pendeta Yordan bicara tentang sesat sebenarnya aku Tuhan orangnya. Tapi demi lebih banyak orang lagi, demi generasi-generasi ke depannya, hari ini aku mau menerima kebaikan Tuhan. Dan ajar aku kembali untuk berjalan dalam jalan-jalan Tuhan. Jadi mau rendah hati, mau takut Tuhan, mau orang yang sesat, itu dikasihi Tuhan. Nah sekarang kita ke ayat 10 penutupnya. Ayat 10 Bang. Boleh bantu saya baca Bapak Ibu, 1, 2, 3. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Kasih setia dan kebenaran bicara apa Bapak Ibu? Itu bicara karakter bukan? Jadi ternyata jalan Tuhan bukan bicara kiri kanannya. Jalan Tuhan bukan bicara maju mundurnya. Jalan Tuhan bukan bicara berhenti atau terus. Jalan Tuhan bicara tentang karakter dia sendiri. Amin Bapak Ibu. Saya ketemu ada orang-orang Kristen yang Pak Yordan saya bingung nih. Saya nih Bapak Ibu gak usah pusing ya. Misalkan besok pagi sarapan terus doa Tuhan. Ini ada apel, ada anggur. Mana yang harus aku makan? Berilah aku tuntunanmu ya Tuhan. Bapak Ibu kalau masalah makan udah makan aja. Oke Bapak ya. Masalah kan kalau gak ada yang mau dimakan. Tuhan ini gak ada makanan. Gimana nih? Itu bermasalah. Tapi maksud saya urusan jalan-jalan Tuhan tuh gak usah dikasih ke urusan-urusan yang Bapak Ibu bisa putuskan. Amin atau amin Bapak Ibu? Ada baju warna biru, hijau, kuning. Tuhan pilih yang mana? Tuhan bicaralah. Baju mana yang ku pegang itulah dia Tuhan. Tuh kasih sinyal Tuhan. Bapak Ibu kalau pilih baju, pilih makan. Sudahlah ambil aja. Pilih anak muda, pilih jodoh harus doa. Pilih jodoh gak kayak gitu ya. Yosa ya. Ya, pilih jodoh harus banyak berdoa sama Tuhan. Gitu. Tapi kalau yang mau makan di mana, mau pakai baju apa, buat kuenya, kue susnya pakai rum atau nggak rum, udahlah. Mau pakai rum, mabok nggak pakai rum, udah gitu aja Bapak Ibu. Jadi santai-santai aja. Tapi ada banyak orang Kristen menghebohkan yang nggak perlu dihebohkan, tapi mengabaikan yang sebenarnya harus lebih heboh. Maksudnya lebih perlu memohon tuntunan Tuhan. Kebayang nggak maksud saya? Saya sering melayani anak-anak muda terus bilang begini,
Puji Tuhan Kak Yordan saya putus sama dia. Itu kehendak Tuhan. Tunggu dulu. Ngana jangan asal bicara. Waktu kamu mau jadian sama dia, kamu doa nggak? Ya enggak. Tapi kenapa tiba-tiba putus? Berarti Tuhan. Kalau jadian urusan kamu kan enak aja Bapak Ibu. Ya. Ya nggak sih? Jadi ada hal-hal yang memang kita harus doa dan Tuhan tuntun aku. Tuhan semuanya datang darimu. Dan aku mau jalan seperti yang kau mau. Supaya aku ngerti hukum-hukum. Dan semua yang ku kerjakan Tuhan hanya untukmu. Kasih bantu aku keputusan-keputusan. Dan kalau aku pun sesat, biarlah engkau baik dan benar. Bapak Ibu perhatikan di sini ya. Di ayat 10 ada kata apa? Kasih setia dan kebenaran. Di ayat 8 ada apa? Boleh kan? 8? Baik dan benar. Jadi ternyata jalan Tuhan bukan tentang belok kiri, belok kanan. Jalan Tuhan tentang apakah kita semakin tenggelam dalam karakternya. Sekarang kita jadi ngerti. Yohanes 14, boleh? Terus Bang, 14 Bang. Yohanes 14 Bang, itu berarti mundur. Oh, iya. Tolonglah 3 orang di atas itu, Riksan, Yosa, Fanuel. Habis ini meeting ya, multimedia ya. Oh, iya. Tadi saya tanya, itu dapat jaket, dapat baju gitu gimana? Terus mereka multimedia. Oke, baiklah. Oke, jadi kita ngerti sekarang, ayat 6. Akulah jalan. Akulah yang baik dan benar itu. Akulah yang kasih setia dan penuh dengan kebenaran. Akulah yang setia. Akulah yang menopang. Akulah yang tak pernah lelah mencintaimu. Akulah kasih. Make sense Bapak Ibu sekarang bisa paham? Waktu Yesus bilang akulah jalan, dia mau menyampaikan akulah seluruh karakter Allah yang ada dalam diriku. Yang kita bisa lihat di Mazmur 25. Jadi jalan Tuhan bukan membuat Bapak Ibu lebih sukses atau lebih gagal. Jalan Tuhan buat Bapak Ibu semakin mengalami pribadi Tuhan dalam kehidupan ini. Karena itu, bisa nggak jalan Tuhan beda dengan, bukan, bisa nggak terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu beda dari harapan Bapak Ibu? Bisa? Bisa. Tapi di situ ada karakter Tuhan. Bisa nggak apa yang Bapak Ibu jalani sama seperti yang Bapak Ibu doakan? Bisa juga. Tapi di situ ada karakter Tuhan. Mau sesuai nggak sesuai dengan karakter Tuhan? Karakter Tuhan. Mau sesuai dan nggak sesuai dengan keinginan saya, yang saya tahu dalam setiap jalan-jalan hidup saya ada Tuhan di situ, ada kasih setia Tuhan di situ, ada kebaikan Tuhan di situ. Itu yang gagal dipahami oleh orang Israel. Mereka pikir perjalanan dari Mesir menuju Kanaan itu kayak perjalanan kita dari sini mau ke Malang. Mereka nggak ngerti bahwa poinnya bukan dari sini pindah ke sini. Poinnya, kamu semakin berproses dalam karakter Tuhan. Makanya yang bisa masuk cuma 2 orang. Yosua dan anaknya Kaleb. Cuma mereka berdua yang bisa masuk. Kenapa? Karena mereka akhirnya ngerti, ini bukan tentang rute, ini bukan tentang jarak, ini tentang pengenalan akan Tuhan dalam karakternya selama perjalanan hidup. Saya berdoa sepanjang tahun ini Bapak Ibu bukan cuma menghabiskan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni sampai nanti Desember, Natal lagi kita, ya gak sih? Bukan. Tapi biarlah Bapak Ibu sepanjang tahun ini semakin mengalami setia, kasih, kebaikan, kebenaran, keadilan, perlindungan, keberlimpahan yang datangnya dari Tuhan. Bapak Ibu selama ini berpikir jalan Tuhan itu berarti kiri. Tuhan aku mau pilih kiri atau kanan, gitu ya. Terus kayaknya ada lampu-lampu, kiri, wahai anakku, wah, kiri, gitu. Enggak, Pak. Itu bisa terjadi. Tapi enggak itu yang penting. Saya ceritakan waktu kami sesat di Tawangmangu, itu isinya ketua-ketua sinode, Bapak Ibu. Para ketua sinode, orang-orang yang kalau saya sebut mungkin Bapak Ibu kenal. Tapi apakah pendeta-pendeta itu tidak dicintai Tuhan, makanya dia sesat malam-malam di hutan-hutan di daerah Jawa Tengah? Tidak, Bapak Ibu. Mereka santai-santai aja tuh, kita pasti sampai Pak Yordan, gak usah pusing lah, gitu. Dan akhirnya nyampe juga sih, santai aja. Kenapa? Karena tersesat, ya berarti Tuhan punya izin, nggak tersesat, berarti kita bisa layani Tuhan. Gitu doang mereka cara berpikirnya, simpel banget. Kalau saya mah udah panik, tersesat, ini waktu udah banyak nih terbuang dan sebagainya. Dalam hidup juga kadang-kadang kita kayak gitu, andaikan dulu saya nggak buat salah, nggak usah Bapak. Dalam salah kita, Tuhan baik dan benar. Dengan semua kelimpahan yang Bapak Ibu punya hari ini, anak-anak sehat, bisa sekolah dan sebagainya, datangnya dari, semua yang datang ini kita bawa untuk Tuhan. Sebagai orang yang takut akan Tuhan. Dan dalam semua proses ini, kita semakin mengenal pribadinya. Semua yang sesat dalam hati katakan, amin Bapak ya. Saya udah mulai pemain musik,
sambil karena pemain musiknya masih dari atas, saya nyanyi duluan Bapak Ibu. Kacau lah kita ya. Bapak Ibu diberkati pagi hari ini. Amin. Jadi divine direction itu bukan tentang kiri, kanan, maju, mundur. Tapi ternyata tentang bagaimana kita bisa mengalami Tuhan. Ada pertukaran pemain. Oke. Apa tadi lagunya? Tak pernah gagal itu, tadi ada ya Mbak Pipit ya? Tak pernah gagal, apa sih? Oh, harapanku. Sip. Dari Raf aja, nggak apa, masih saya. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya ku ada dalam-Mu. Tak pernah dalam-Mu, hanya Kau Yesus. Amin. Ku percaya, ku percaya. Amin. Ku amankan. Tak pernah gagal, tak pernah gagal rencana-Mu Tuhan. Oh, tak pernah gagal rencana-Mu. Terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau tak pernah gagal, tak pernah gagal rencana. Amin. Kami hidupku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku harapanku. Amin. Di dalam hanya Yesus, hanya Kau Yesus kuatku. Oh, ku percaya. Sekali lagi, harapanku Tuhan, harapanku Tuhan, Tuhan. Oh, harapanku di dalam-Mu, Yesus jalan, Yesus setia, Yesus baik, Yesus sayang. Tak pernah gagal, tak pernah gagal, tak pernah gagal rencana-Mu. Terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku, amin, takkan hilang, sebab masa depan. Sekali lagi, tak pernah gagal, tak pernah gagal, pernah gagal rencana-Mu. Terangi hidupku, oh kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depan. Sekali lagi katakan, harapanku, harapanku. Tuhan ini kami, kepada Engkau jalan, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Thank you Father, thank you Tuhan Yesus. Saya berdoa untuk Bapak Ibu sambil boleh masih memainkan musik dengan lembut. Bapak Ibu merasa hari ini mungkin kita tersesat.
kita ngerasa kayak gak ada jalan keluar lagi. Kita ngerasa kayak udah stuck, kiri kanan udah semua dicoba, kayaknya gak bisa. Tuhan bilang Tuhan baik dan benar. Mungkin kita gak buat dosa yang gimana-gimana, tapi rasanya dalam hidup ini kayak situasinya udah terkunci. Kayak gak ada kemungkinan ada perubahan. Tuhan bilang berdasarkan Mazmur 25, Tuhan itu baik dan benar. Kalau Bapak Ibu merasa Bapak Ibu hari ini mengalami situasi yang sesat, bukan berarti ini sesat secara pemikiran Kristen atau pengajaran. Bapak Ibu masih percaya Yesus Tuhan, Bapak Ibu masih percaya bahwa berdoa itu penting, tapi rasa-rasanya kok sesat, kayak udah coba kiri gak jadi, udah upayakan ini gak bisa, udah coba lakukan banyak hal tapi kayaknya stuck. Mazmur 25 ayat 8 berkata Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu yang menunjukkan jalan bagi orang yang sesat. Kalau Bapak Ibu merasa Bapak Ibu adalah orang yang sesat, yang stuck, terkunci, situasi gak berubah. Dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan pekerjaan, dalam kehidupan kerohanian mungkin. Saya ngajak Bapak Ibu untuk taruh tangan Bapak Ibu di dada Bapak Ibu dan bilang Tuhan tolong. Ayat 8 itu aku. Jangan khawatir saya gak akan ajak Bapak Ibu ke depan, tidak. Tapi biarlah Bapak Ibu menunjukkan butuhnya pertolongan dari Tuhan pada siang hari ini. Bapak hamba berdoa untuk umat-Mu jemaat di tempat ini yang hari-hari ini mungkin merasa sesat Tuhan. Mungkin bukan sesat secara pengajaran Kristen, mungkin bukan sesat kayak pengajaran bidat-bidat, tapi merasa terkunci, nggak tahu mau kemana. Semua arah rasanya salah, tapi ada suara-suara yang menyeramkan yang selalu mengejar-ngejar kami dalam kehidupan kami. Yang buat kami susah tidur, yang buat kami gak bisa lega, yang buat kami gak bisa berdoa, yang mencuri sukacita dalam rumah tangga kami. Tuhan, aku berdoa untuk semua umat-Mu yang menunjukkan bahwa akulah yang butuh pertolongan itu dengan menaruh tangannya di dada. Aku berdoa Tuhan, Engkau adalah jalan, Engkau adalah pribadi itu sendiri. Engkau adalah setia dan sayang itu sendiri. Aku memohonkan sebagai hamba-Mu, kiranya Engkau menunjukkan bahwa Engkau baik dan benar bagi umat, bagi jemaat yang membutuhkan pertolongan, yang merasa hidupnya sesat ya Tuhan. Tunjukkanlah jalan bagi mereka ya Tuhan. Tunjukkanlah bahwa Engkau itu baik dan benar. Kami mau katakan kalau Tuhan giring kami lagi, kalau Tuhan didik kami dengan cara apapun yang Tuhan mau, kami siap Tuhan. Kami siap ya Tuhan. Aku berdoa buat Bapak Ibu, kiranya pulang dari ibadah pada siang hari ini, pertolongan Tuhan nyata atas kehidupan Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih. Karena Dia baik dan Dia benar. Dia bukan menikmati Bapak Ibu susah, tidak. Dia bukan Tuhan yang tertawa-tertawa sambil melihat Bapak Ibu kelimpungan, enggak. Dia baik dan benar. Pulanglah dari tempat ini dengan keyakinan bahwa Tuhan akan menunjukkan kebaikan dan kebenarannya. Selalu ada jalan kalau dari pihak Tuhan. Selalu ada peluang baru kalau dari pihak Tuhan. Selalu ada kemungkinan-kemungkinan yang mungkin tidak terlihat oleh kita. Tapi Dia, karena Dia adalah jalan. Selalu ada jalan, selalu ada the way yang Dia siapkan bagi kita. Terima kasih Tuhan. Berdoa buat semua umat-Mu di tempat ini. Kiranya kami menjadi jemaat yang rendah hati. Meyakini bahwa apapun yang Tuhan izinkan hadir dalam kehidupan kami. Keluarga, harta benda, karir, pelayanan, nama baik, reputasi. Apapun itu Tuhan yang Tuhan percayakan. Kami mau mengatakan siang hari ini, semuanya dari Tuhan asalnya. Kalaupun kami berupaya melakukannya, kalaupun kami kerja keras mencapainya, Tuhan, kalau bukan Engkau memberi, pasti tak akan bisa dapat kami semua hal itu ya Tuhan. Dan karena itu kami berdoa, biarlah kami jadi jemaat yang dalam semua apa yang kami kerjakan, dalam semua apa yang kami upayakan, kami kembalikan hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan Tuhan berjanji berdasarkan Mazmur untuk orang-orang yang takut akan Tuhan, untuk orang-orang yang menyerahkan semua upaya hidupnya untuk kemuliaan nama Tuhan, Tuhan akan menunjukkan jalan-jalan kepadanya. Tuhan berkata kepadanya, Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Di sisa tahun 2025 ini, biarlah kami semakin mengenal Tuhan dalam kehidupan kami. Divine direction, tuntunan ilahi menjadi konkret, menjadi nyata. Dengan tujuan pada ujungnya, kami kenal sang jalan itu. Di dalam Dia ada sayang, ada kasih, ada setia, pengampunan, penerimaan, kelimpahan, perlindungan, ada semua hal-hal baik dari sorga. Sekarang kami paham, ketika Yesus bilang Dia adalah jalan, itu berarti Dia adalah seluruh kepenuhan karakter Allah melalui Dia. Tuhan Yesus, kami mencintai-Mu.
dan kami mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih untuk firman pada siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara. Kita telah diberkati oleh firman Tuhan yang kita dengar bersama-sama. Saya ucapkan terima kasih pada Bapak Pendeta dan untuk pelayanan pada siang hari ini. Bapak Ibu Saudara, saya akan sampaikan kegiatan gereja minggu depan. Hari Jumat ada ibadah wanita dimulai jam 6 sore. Hari Sabtu ada doa pagi dimulai jam 5 pagi. Dan sore jam 5 ada seluruh pelayan-pelayan Tuhan kumpul bersama-sama. Kita adakan persekutuan bersama. Pelayan-pelayan Tuhan itu meliputi pemain musik, WL singer di teens, WL singer di ibadah wanita, dan WL singer di anak-anak juga. Ya, guru-guru ketua bidang wanita, ketua bidang anak-anak, ketua bidang revive juga ikut semua di dalam pertemuan ini, ya. Dan hari Minggu petugas perjamuan juga termasuk, ya, semua pelayan-pelayan Tuhan. Dan hari Minggu kita ketemu pada ibadah raya jam 9:30 pagi dan ibadah anak dimulai jam 7:30 pagi juga. Itulah pemahaman saya. Tuhan memberkati. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Panjang umurnya, sehat badannya, Tuhan banyak di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Panjang umurnya, sehat badannya, Tuhan di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Oh, ini agak mundur, naik mimbar. Saya mengucapkan terima kasih untuk surprise-nya. Dan terima kasih untuk ini, Pak. Biar Bapak Ibu Saudara juga bisa mendoakan saya di dalam melanjutkan pelayanan pada di tempat ini. Tanpa support saudara-saudara, semuanya tidak akan bisa. Teristimewa support dari Tuhan Yesus Kristus. Ya, saya ucapkan terima kasih untuk bentuk perhatiannya. Tuhan memberkati. Saya undang juga yang ulang tahun bulan Maret. Siapa? Vanuel. Nanti tolong disediakan yang seperti ini juga. Spesial. Siapa? Yang Maret siapa? Saya undang Ezekiel, enggak datang ya, Kiel. Oh, datang itu juga berulang tahun persis Oh, itu. tanggal 7 Maret. Itu Emi. Tapi enggak Bu datang Emi ya ya? nanya. Iya, Bu Emi ya. Dan saya Masuk. undang semua yang ulang tahun di bulan Maret. Yang saya tahu Vanuel. Hah? Lo ya Hendri.
Semua maju ke depan dan saya minta Ternyata Bapak banyak Pendeta loh. Yordan untuk mendoakan Ya. semua. Mendoakan Bapak Gembala dan yang ulang tahun di bulan Maret. Ayo Bu, naik aja. Iya, sini aja lah, bareng aja. Sip. Kok jadi banyak ya? Kok tiba-tiba ya? Coba KTP. Kok jadi banyak ini? Beneran ini? Kok tiba-tiba jadi banyak ya? Baik Bapak Ibu, saya undang kita makin berdiri untuk Bapak Ibu boleh arahkan tangan kepada Bapak Ibu teman-teman kita yang ulang tahun. Bapak di sorga, kami berterima kasih untuk sukacita kami pada hari Minggu ini dalam ibadah, dan Tuhan menyempurnakan sukacita kami dengan Tuhan menambahkan usia kepada Bapak Gembala, Om Endro. Tuhan terima kasih, kami berdoa seluruh hikmat daripada Tuhan untuk membawa kami jemaatnya masuk ke dalam rencana Tuhan yang lebih indah boleh ada pada Bapak Gembala kami ya Tuhan. Kira Tuhan berkatin dalam pekerjaan, di dalam apa yang dirindukan dan diharapkan, dalam doa-doa dan permohonan Bapak Gembala kepada bagi kami, bagi keluarga, bagi kehidupan pribadi beliau. Tuhan kiranya seturut sesuai dengan kebaikan hati Tuhan, seturut dengan kasih setia Tuhan, Tuhan mewujud nyatakan sehingga limpahlah kehidupan Bapak Gembala dengan sukacita daripada Tuhan asalnya. Berikan kesehatan, berikan kekuatan hari lepas hari Tuhan, bersama dengan Tante juga boleh membawa jemaat semakin bertumbuh dalam Tuhan, bersama dengan keluarga mengalami hal-hal indah dan luar biasa dalam kebaikan Tuhan. Berdoa juga untuk semua kami yang berulang tahun di bulan Maret, Bapak Ibu dan teman-teman yang lain. Tuhan kiranya sukacita yang sama, hal-hal yang baik dari sorga boleh menjadi bagian kami semuanya yang berulang tahun di bulan Maret. Kami percaya Tuhan menambahkan usia, Tuhan juga yang sama menambahkan berkat, kelimpahan, kasih setia seturut sesuai dengan rencana Tuhan. Terima kasih Bapak, lebih daripada segalanya kami berdoa biarlah semua kami yang berulang tahun di bulan Maret ini, dalam jalan-jalan hidup kami ke depan, dalam tahun-tahun hidup yang Tuhan percayakan, kami menjalaninya di dalam karakter, di dalam kepribadian Tuhan, dan kami melihat bahwa perjalanan hidup kami menjadi alat dan sarana untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan semata. Dijauhkan daripada kami yang jahat, dijauhkan kami daripada sakit penyakit, semua kutuk apapun itu tidak akan pernah kena pada kami, karena Tuhan baik kepada kami. Kami menolak apapun yang bukan dari Tuhan, tapi apapun yang datang dari Tuhan, kami percaya kalau itu datangnya dari Tuhan, Tuhan kami akan bisa memahami Engkau dalam kasih setia yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami semua jemaat bersyukur, bersukacita Tuhan untuk sukacita hari ini. Di dalam namamu kami berdoa, amin. Wow. Gimana bulan Maret semua kan nih Pak? Maret nggak sih? Maret ya, bulan Maret kan? Satu lembar. Iya. Karena lebihnya untuk operasional gereja gitu. Gitu. Aduh tutup mata, gak akan dapat, thank you. Oke. Tante ulang tahun bulan berapa kalau Tante? Juli, Tante bulan Juli. Ya harap-harap bulan Juli ada kayak gini juga ya Bapak ya. Panggil saudara bulan Juli kalau ibadah ke sini gitu. Silakan. Selamat ulang tahun, kamu berhati. Iya, terima kasih Ratu. Selamat Pak. Cek. Nanti jangan nagih yang bulan depan Mbak, ya. Yang ulang tahun. Nggak apa-apa, nanti mungkin kalau bulan depan ada acara spontanitas berarti. Ya, ya. Kita akhiri ibadah kita nyanyikan sebab Kau besar. Ya. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau.
seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Kami bangga mempunyai Allah seperti Engkau ya Bapa. Tiada Allah yang seperti Engkau. Sesuai dengan firman-Mu yang telah kami dengar bersama-sama juga Tuhan. Apapun yang ada di dalam hidup kami, semua berasal dari Engkau juga. Apapun keadaan kami saat ini, semua karena kasih setia-Mu yang selalu mengawal di dalam hidup kami. Biarlah Tuhan, kami menjadi jemaat-jemaat-Mu, apa yang kami pikirkan, yang kami kerjakan, semua untuk Tuhan, maksud dan tujuan-Mu juga ya Bapa. Biarlah melalui hidup kami, Tuhan, kami dimenangkan di dalam hidup kami, dan terutama di dalam iman kami makin bertumbuh di dalam Engkau, dan makin menjadi iman yang dewasa di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau berkati juga Bapak Yordan yang telah memberkati kami melalui firman-Mu, berkati di dalam keluarga, pekerjaan, di dalam pelayanan juga. Hamba berdoa juga kepada untuk sidang jemaat-Mu yang akan memberikan sesuatu, sebagian dari mereka punya, biar Engkau mereka memberikan dengan rasa sukacita, rasa syukur, dan rasa cinta akan Engkau ya Bapa. Bapak Ibu saudara, sekarang angkat kedua tangan Bapak Ibu sekalian. Berbahagialah engkau yang telah mendengar firman Tuhan, menyimpan dan melakukannya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah setiap pria di tempat ini, diberkatilah wanita di tempat ini, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pernikahanmu. Bapak Ibu saudara sekalian, sekarang pulanglah dengan bawa berkat dari Allah Bapa, berkat damai sejahtera, sukacita, kesukaan di dalam persekutuan dengan anaknya yang tunggal di dalam Yesus Kristus, dan Roh Kudus senantiasa menyertai sampai kesudahnya. Dan siang ini kami semua pulang membawa berkat Abraham, Ishak dan Israel, dan kami yang sudah diberkati untuk menjadi berkat. Di dalam nama Yesus hamba-Mu telah berdoa dan mengucap syukur. Yang setuju katakan amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara.